Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu SAO kaya dari Makassar. Selamat datang Mbak Ulan. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini kita dapat info bahwa Mbak Ulan ini SAO kaya raya di Makassar. Benar nggak sih Mbak? Enggak sih Mbak. Enggak, kan kok enggak? Kan kayak itu bagus, impian semua orang loh Mbak. Amin. Amin. Mbak Ulan boleh cerita gak sih background Mbak Ulan ini saat ini sebagai apa di Makassar, kesibukannya apa? Saat ini saya sebagai SAO unit Bajem Barat 2 area Goa, Region Makassar 1, cabang Makassar. Oke, cabang Makassar. Berarti udah berapa tahun Mbak di PNM? Desember kemarin 6 tahun. Keren, 6 tahun. Mbak Ulan, aku dapet cerita kalau Mbak Ulan ini sibuk banget. Bener-bener sibuk, kayaknya ini yang bikin Mbak Ulan tuh jadi kaya raya ya. Mbak Ulan ini ternyata bukan cuma sibuk kerja di PNM ya, tapi juga ada kesibukan lain. Boleh nggak ceritain apa aja kesibukannya? Selain kerja di PNM, saya juga aktif kuliah di UT yang program kerjasama dengan PNM. Oke. Terus kegiatan lainnya kita ada komunitas yang bergerak untuk membantu teman-teman di yayasan atau di panti asuhan. Oke, komunitas apa nih Mbak? Boleh lebih spesifik nggak? Komunitasnya itu isinya anak-anak muda yang menyisihkan penghasilannya untuk disumbangkan atau memberikan sedikit bantuan kepada teman-teman yang membutuhkan. Oke, berarti dari gaji Mbak Ulan kerja di PNM, Mbak Ulan menyisihkan untuk disumbangkan? Iya Mbak. Ke yayasan ini? Iya. Yayasan apa kalau boleh tahu? Biasa ada yayasan kasih anak kanker, biasa juga ke beberapa panti asuhan, tergantung kondisinya Mbak. Oke, ini rutin Mbak kayak gini tuh? Iya. Berarti setiap bulan Mbak Ulan dari gaji menyisihkan dan mendonasikan gaji Mbak Ulan untuk orang yang membutuhkan, betul gitu ya? Betul Mbak. Luar biasa, pantesan ini namanya bukan kaya raya, sekedar kaya raya, tapi mental kaya raya yang dimiliki Mbak Ulan. Luar biasa, keren. Terus gimana Mbak, apa yang membuat Mbak tergerak untuk join komunitas ini sampai akhirnya mau berusaha lebih atau meluangkan waktu untuk sibuk di luar pekerjaan? Kalau yang bikin tergerak itu Mbak, kami dari awal sudah disampaikan bahwa kebaikan itu bertumbuh, menular, dan nanti akan dituai. Tapi kalau persoalan sumbangsi itu, kami yakin Mbak bahwa gaji kami sebagian itu ada hak orang lain di dalamnya. Luar biasa, keren Mbak Ulan. Berarti memang ini terdorong dari dalam diri sendiri ya? Ya. Tergerak. Mbak, kan biasanya kalau orang kerja itu udah sibuk ya? Ya. Gimana tuh bagi waktunya? Antara kerja, kuliah iya, bantu di komunitas untuk berbagi dengan orang lain iya, gimana Mbak cara bagi waktunya? Kalau cara bagi waktunya Mbak, alhamdulillah kami di cabang Makassar, Region Makassar 1, kami tuh kerja pulangnya masih bisa main. Oh ya? Ya. Seorang SAO pulang kerja masih bisa main? Ya. Serius? Serius. Kok bisa? Karena kan kami briefing di Makassar itu paling lambat 18.00 atau 18.30. Masih banyak waktu untuk main. Oke, berarti udah beres semua tuh urusan pekerjaan di jam 6:30 malam? Udah. Oke, setelah itu? Karena kan kami pagi itu jam 8.15 AO sudah ke lapang. Jadi waktunya lebih banyak di lapang dari pagi supaya sorenya sudah rampung semua. Oke, berarti ini soal komitmen memanage waktu juga ya? Ya. Oke, keren. Terus setelah itu 6:30? 6:30 biasanya kerja tugas dulu dari kampus. Karena kan kami banyak tugas juga dari kampus yang harus dikerjakan setiap harinya. Biasa jam 8-9 malam masih bisa nongkrong sama teman-teman. Luar biasa. Ini namanya time manajemennya top banget.
Mbak Wulan, tapi kalau misalkan dengan kesibukan di kantor dan malamnya kuliah, kalau untuk aktivitas yang tadi bersama komunitas dan berbagi dengan teman-teman di Yayasan Anak Kanker Anak ya, Iya. Yayasan Kanker Anak dan panti asuhan tadi itu rutin setiap minggu kah, setiap bulan kah, gimana? Itu setiap bulan, Mbak. Jadi donasinya kita kumpul setiap bulannya, nanti 1 kali disalurkan. Oke, sejauh ini gimana Mbak respon lingkungan sekitar dengan kegiatan Mbak? Teman-teman justru termotivasi, Mbak. Mereka ikut mendonasi Ini teman-teman di mana? di PNM. Oh iya, Iya. teman-teman di unit berarti ya? Dari unit lain juga. Dari unit Iya. lain juga tergerak. Heeh. Mereka taunya Mbak punya kesibukan di yayasan ini dari mana? Kan biasa kita share kegiatan atau kita share ke grup teman-teman, ada yang mau ikut donasi seikhlasnya saja, tidak apa-apa, yang penting nanti berkah. Dan teman-teman excited dengan itu, Mbak. Luar biasa, benar-benar kebaikan itu tumbuh, menular, Dan akan dituai. dan akan dituai. Keren banget ini quotes-nya. Luar biasa Mbak Wulan. Apa yang pertama kali bikin Mbak Wulan mau untuk terjun dengan Yayasan Kanker Anak ini? Yang pertama kali bikin saya terjun ke sini, Mbak, pas pertama sampai di situ saya lihat semuanya itu kan rata-rata anak kecil. Mereka harus bolak-balik ke rumah sakit untuk kemo. Tapi saya saja yang dewasa kalau sakit ketemu orang disemangati bisa cepat sembuh. Jadi saya percaya bahwasanya kekuatan kita datang di sana, temui adik-adik, justru mereka lebih semangat untuk sembuh, mereka lebih semangat untuk kemo dan lain-lain. Kayak mereka bahagia ketemu kita, itu sudah termasuk mengobati mereka. Lagi-lagi di era sekarang ini kita menemukan sosok SAOPNM Mekar yang mentalnya kaya raya. Mbak Wulan, terima kasih sudah memberikan inspirasi luar biasa ke insan PNM. Keren banget Mbak Wulan, karena nggak banyak orang yang mau, bukan mampu ya. Mungkin kalau mampu sebenarnya banyak yang mampu untuk meluangkan waktu untuk mendonasikan atau menyisihkan sebagian gajinya untuk berbagi. Tapi ini soal kemauan. Betul ya? Betul, Mbak. Betul, luar biasa Mbak Wulan. Kalau boleh tahu kita flashback sedikit. Ya. Apa yang mendorong Mbak Wulan menjadi AOPNM Mekar? Yang mendorong jadi AOPNM Mekar awalnya itu mama nasabah. Oke, ibumu nasabah PNM. Ya, nasabah. Usahanya? Usaha jual keripik. Terus pertama nganggur setelah lulus SMA. Terus ibu sarankan masuk saja kerja di sana di PNM, coba saja. Bagus itu. Bantu orang lain, pahala itu. Oke, jadi memang dari keluarga tuh udah ini ya, sudah mendorong untuk aktif berkegiatan yang membantu orang ya. Ya. Oke, boleh tahu nggak apa sih ajaran dari keluarga yang sangat Mbak Wulan pegang sampai saat ini? Ajaran dari keluarga yang tetap saya pegang sampai hari ini itu ada satu momen, Mbak, pas saya masih kecil, kebetulan ada tetangga kami yang tidak makan. Terus malam itu di rumah kami juga beras sisa sedikit, tapi bapak ibu bilang bawakan saja, nak, nanti persoalan besok itu pasti ada lebih banyak. Dan hari itu besoknya langsung kami tuai, Mbak. Datang adiknya mama dari kampung itu bawa beras banyak. Jadi bener-bener dibayar tunai Iya. besokannya karena berbagi beras ke tetangga yang nggak bisa makan. Iya. Akhirnya itu menjadi sebuah nilai yang selalu dipegang sama Iya. Mbak Wulan. Iya. Bahwa dengan berbagi pasti Diganti berkali-kali lipat. diganti berkali-kali lipat. Walaupun maksudnya tanpa rasa tanpa rasa oke, baik ntar juga dapat. Iya. Gitu ya, Iya. bukan kayak gitu kan? Iya, bukan. Bukan, jadi memang Ikhlas murni dulu. ikhlas dulu, akhirnya kebaikan datang ke kehidupan Mbak Iya. Wulan. Luar biasa Mbak Wulan, keren. Teman-teman, sebagai informasi, Mbak Wulan ini akan menjadi salah satu apa Mbak Wulan? Boleh di-spill gak nih ke teman-teman? Salah satu
perwakilan dari PNM, dari sekian banyak, dari 70.000 insan PNM, Mbak Wulan terpilih untuk menjadi perwakilan di ajang Istanbul Youth Summit 2025. Keren. Alhamdulillah. Gimana perasaannya Mbak Wulan? Pas tahu Mbak Wulan akan berangkat ke Turki. Perasaannya campur aduk ya Mbak. Sedih, senang, kaget, tidak percaya. Tapi saya masih bingung sih Mbak. Doa orang tulus mana yang menembus langit sampai saya langsung ke Turki. Ini Masya perjalanan Allah. pertama ke luar negeri? Iya betul. Oke, jadi belum kebayang ya akan seperti apa di sana? Ya, belum. Oke, tapi boleh nggak disampaikan apa harapan Mbak Wulan dengan apa yang telah Mbak Wulan lakukan selama ini? Baik di PNM, baik di kehidupan Mbak Wulan dengan berkuliah untuk memperbaiki kehidupan keluarga pastinya kan, Ya. dan berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Apa sih yang pengen Mbak Wulan sampaikan untuk ke teman-teman ataupun ke masyarakat yang lebih luas? Sebagai anak muda nih. Ya, tentunya saya hanya berharap generasi muda saat ini jangan takut berbagi saja walaupun itu sedikit. Yang penting teman-teman ikhlas dan tetap percaya bahwa kebaikan sekecil apapun itu pasti Allah balas berkali-kali lipat. Dan kita tidak pernah tahu dari arah mana itu kebaikan, siapa, di mana. Intinya semua hal baik pasti dibalas lebih baik lagi sama Allah. Yang penting hidup ikhlas saja dan bersyukur. Benar. Ikhlas dan bersyukur. Iya Mbak. Setuju. Mbak Wulan, dengan Mbak Wulan berangkat ke Turki, boleh nggak cerita sedikit gimana respon keluarga, respon teman-teman pas tahu Mbak Wulan akan berangkat? Masalahnya ini nggak banyak loh orang yang berkesempatan untuk berangkat ke luar negeri dan bahkan menjadi perwakilan dari 70.000 insan PNM. Keluarga kaget, terharu, teman-teman juga semuanya kaget, excited. Kok bisa tiba-tiba berangkat padahal pembagian reward sudah selesai. Dan alhamdulillah ternyata ini semua lahir dari kebaikan-kebaikan sebelumnya. Mungkin tidak dituai di hari yang sama, tapi akan pasti dituai. Betul, yang penting kuncinya ikhlas tadi. Iya, ikhlas. Iya, dukungan teman-teman sampai gimana sih Mbak waktu Mbak mau berangkat ini? Ya, dukungan teman-teman di unit luar biasa Mbak. Saya saja sampai kaget, tidak percaya. Teman-teman sampai kumpul uang untuk katanya ini untuk Mbak Wulan, untuk jalan-jalan di sana. Padahal rezeki dari PNM sudah ada, kantor juga sudah menanggung semuanya, tapi teman-teman tetap kirimkan itu. Masya Disanguin Allah. ya? Iya. Disanguin. Terus gimana Mbak Wulan pas tahu teman-teman? Iya, pas tahu teman-teman kemarin ngirim, saya bingung dulu, nangis. Masya Allah, sejauh ini dipertemukan sama orang-orang baik semuanya. Bahkan mungkin bisa dikatakan kita sama-sama pas-pasan lambat, tapi ya mereka masih sempat kirim untuk saya. Padahal saya sudah bilang teman-teman ada dari kantor, semua ditanggung kantor. Tapi teman-teman tetap mau Mbak, alhamdulillah. Oke, luar biasa. Berarti ini kebaikan yang menular, betul ya? Betul. Dengan Mbak Wulan baik dengan banyak orang, dengan baik dengan keluarga. Dengan Mbak Wulan berhasil juga, lagi proses kali ya? Lagi proses untuk renovasi rumah orang tua ya? Iya. Oke, berarti memang orang tua bekerja? Petani. Ayah petani? Iya. Ibu tadi nasabah ya? Iya. Nasabah mekar. Dan ini Mbak Wulan membantu keluarga apa? Adik, kakak? Seperti apa? Adik 3 orang masih sekolah, 1 SMA, 2 SMP, 1 juga sudah bantu-bantu keluarga, sudah kerja. Terus tahun berapa ya saya mulai renovasi rumah bapak ibu supaya mungkin bisa dikatakan lebih layak. Walaupun mungkin belum sempurna ya Mbak, tapi insya Allah sedikit demi sedikit. Ya, kuncinya tadi ya mau untuk berbagi, Iya. mau itu materi, mau itu waktu. Ini the real sultan ya, mental kaya raya yang menurut aku sih ini bisa banget jadi contoh untuk generasi-generasi
muda dan Gen Z di luar sana. Ini jujur aku juga belajar banget dari Mbak Wulan loh. Gimana mau untuk meluangkan waktu bukan hanya fokus sama diri sendiri ya. Tapi coba lihat sekitar, coba lihat banyak orang-orang di sana yang bahkan senang hanya dengan kehadiran kita, bener ya? Betul Mbak. Oke, luar biasa. Mbak Wulan, boleh nggak sebelum kita closing kasih satu kata penyemangat untuk insan PNM di seluruh Indonesia? Untuk insan PNM di seluruh Indonesia, tetap semangat, tetap berbagi kebaikan. Teman-teman harus percaya kebaikan teman-teman itu pasti akan dituai suatu saat nanti. Dan tentunya teman-teman harus lebih bersyukur lagi dengan pekerjaan kita hari ini. Karena dari gaji kita, kita bisa membantu banyak orang di sekitar kita. Terima kasih banyak Mbak. Keren, tepuk tangan dulu buat Mbak Wulan, luar biasa. Teman-teman, semoga podcast kali ini benar-benar bisa kasih insight ya buat teman-teman. Karena ini pertama kali banget aku ketemu seorang SAO mentalnya juara. Ini mungkin mental direktur kali ya. Amin. Tadi juga sempat ketemu Pak Dirut ya. Iya Pak Dirut pun bahkan bilang ini mentalnya melebihi Dirut loh. Amin. Luar biasa, semoga podcast kali ini bisa memberikan inspirasi yang luar biasa kepada kita semua. Dan sukses terus buat Mbak Wulan. Semoga dengan kisah Mbak Wulan bisa melahirkan insan PNM yang juga peduli dan menginspirasi. Amin. Luar biasa. Sampai ketemu lagi di PNM Podcast selanjutnya. Bye-bye.